Saya dan tim Radar dalam perencanaan selalu berusaha untuk mengangkat bagaimana caranya ruang yang kita hasilkan itu evokatif dan provokatif. Dalam artian, kita menanamkan melalui manifestasi hasil produk-produk desain kita, bagaimana caranya orang-orang yang tidak cukup beruntung dan privilege untuk mengerti apa itu arsitektur, ketika dia experience pengalaman ruang tersebut secara primal, mereka bisa mengerti apa itu pengalaman ruang dan komposisi ruang yang tidak bisa ditemukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam bentuk-bentuk yang kreatif dan selalu baru di setiap proyek. Setiap studio pasti punya milestone-nya masing-masing. Di kami, di Radar, kami fokus pada pertumbuhan portofolio, sehingga masing-masing desainer ataupun associate kita bisa menyelesaikan sebuah portofolio yang eksperimental. Itu adalah sebuah milestone bersama yang kita cherish. Karena dengan seperti itu, masing-masing dari desainer bisa share pada seluruh office tentang kegagalan maupun keberhasilan, bukan cuma dari sisi desain, maupun juga dari respon terhadap market dan pendewasaan market yang itu collectively memintarkan kita semua. Ketika kita bicara milestone, kita akan bicara juga perihal pergerakan titik balik. Kami biro yang sangat muda sehingga tidak banyak titik balik yang bisa kita ceritakan, akan tetapi dari awal terbentuknya Radar sampai dengan 2020 dan 2021, kami merasa kami melakukan positioning sesuai dengan apa yang market butuhkan. Namun setelah itu kami realize bahwa meskipun kita tidak menjadi diri sendiri, kita masih bisa gagal. Kenapa tidak? Might as well kita fokus do what we do best. Ketika kita mulai fokus dan mulai mewujudkan satu persatu, desain-desain kita mulai build, di situ baru mungkin kita took off dan karya-karya kami mulai terus dipoles menjadi lebih baik. Menurut Antonius Richard, apakah penting seorang arsitek berkompromi dalam desain dan apa dampaknya terhadap hasil desain itu sendiri? Kami di Radar menemukan bahwa kompromi itu sebuah keharusan. Karena yang pertama, kita adalah di business service, yaitu kita untuk melayani di sini. Yang kedua adalah kita ini adalah collective works, artinya bukan cuma pekerjaan sendiri, melainkan sebuah ruang kompromi untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Akan tetapi, di mana kita menarik garis adalah di mana kita menekankan added value kita. Ya, value-value yang tidak boleh dikompromikan. On top of my head, misalnya sustainability, kemudian juga adalah respect to the existing, gitu ya, dan beberapa konteks iklim yang non-negotiable. Gitu. Nah, hal ini sangat penting untuk memfilter klien, meskipun di awal akan tersisih cukup besar dari pool klien yang ada, tapi ini sangat membantu untuk menciptakan dan membentuk demografik klien kita ke depannya, untuk menciptakan karya yang lebih baik. Jika kita bicara proyek komersial, perubahannya cukup signifikan, karena apa yang terjadi adalah post 2020, kita di Indonesia dan di luar itu mengalami transisi yang sangat berbeda gitu. Jadi di Indonesia kita baru saja ngebuka pool calon klien jadi luas. Kenapa? Dalam waktu yang sangat singkat, orang sadar bahwa design does make a changes in the business. Dan ini sangat bertabrakan dengan apa yang terjadi di negara maju. Ya, ketika kita bicara inflasi, maka mereka akan sadar bahwa mereka itu sudah over provided gitu. Sehingga apa yang terjadi kalau Anda lihat trennya, dia akan bergerak bahwa di negara luar itu malah lebih banyak ke optimalisasi, adaptive reuse gitu. Dan role model ya, architecture-nya juga udah berubah gitu. Kalau di luar sana itu bukan lagi membuat sesuatu yang crystal and shiny objects syndrome, tapi yang terjadi adalah bagaimana kita revisit apa yang kita punya dan how to optimize gitu. Jadi ini totally different approach. Sedangkan kalau Anda mulai lihat di Indonesia post 2020, orang mulai realize, wow, tanpa designer we really cannot do commercials anymore. Gitu. Jadi dia tidak lagi menjadi sebuah wants, tapi dia berubah menjadi sebuah needs, menjadi sebuah kebutuhan.